Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Hermawanti dengan NIM 2002100006 dari Prodi D3 Kehumasan Transportasi Udara Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menceritakan tentang film Sang Pencerah. Film Sang Pencerah merupakan sebuah film drama tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo berdasarkan kisah nyata tentang pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Film ini menceritakan tentang sejarah perjuangan hidup Muhammadiyah, Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sampai berdirinya organisasi Muhammadiyah. Film Sang Pencerah ini dibintangi oleh Lukman Sardi yang berperan sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Ihsan Tarore berperan sebagai Ahmad Dahlan Muda, Zazkia Adia Meka berperan sebagai Nyai Ahmad Dahlan, Ikra Negara berperan sebagai Kiai Abu Bakar, Slamet Raharjo berperan sebagai Kiai Penghulu, Yati Surahman berperan sebagai Nyai Abu Bakar, dan pemeran pendukung lainnya. Pada suatu hari, lahirlah seorang anak laki-laki di sebuah desa yang kental akan budaya dan adat istiadat Jawa, yang kebanyakan dari mereka masih gemar memberi sesajen, memuja-muja, dan lain-lain. Anak laki-laki itu diberi nama Darwis. Hari demi hari, ia semakin tumbuh menjadi remaja yang pemberani, sampai pada suatu saat ia mengambil sesajen yang diletakkan warga di depan sebuah pohon yang dianggap keramat. Dengan keberaniannya, ia mengambil sesajen itu, lalu ia bagikan kepada anak-anak dan orang-orang yang membutuhkan. Keberanian Darwis yang saat itu baru berumur 15 tahun membuatnya semakin yakin dan semakin besar keinginannya untuk mendalami ilmu agama. Sampai pada akhirnya Darwis remaja menghendaki untuk pergi naik haji ke Mekah untuk mencari dan mendalami ilmu Islam. Ternyata niat baiknya itu tidak sebaik yang orang lain pikirkan. Ia ditentang pamannya, tapi di sisi lain kakak ipar dan guru bahasa Arabnya terus memotivasi dan menguatkan Darwis untuk pergi beribadah haji dan mendalami Islam di Mekah. Dengan berbagai pertentangan dan rintangan, akhirnya Darwis remaja dapat pergi haji dan mendalami Islam di Mekah. Tidak membuang banyak waktu, di sana Darwis pun menghabiskan waktunya untuk fokus melaksanakan serangkaian proses ibadah haji dan mendalami Islam di Mekah. Di sana, ia mencurahkan segala keluh kesah dan kerisauan akan kebiasaan masyarakat di daerahnya yang makin hari makin kental dengan adat istiadat Jawa. Dengan begitu semangat, Darwis terus belajar dan terus mencari keberadaan Allah dari mulai di udara, di angin, dan dimanapun, sampai pada akhirnya ia dinamai Ahmad Dahlan, dan beliau pulang ke desa asalnya dengan membawa ilmu yang telah beliau peroleh selama 4 tahun berada di Mekah. Beliau membawa banyak oleh-oleh dari Mekah, salah satunya mushaf yang telah beliau pelajari di Mekah. Darwis remaja yang kini telah berubah nama menjadi Ahmad Dahlan, tumbuh dewasa dan mulai mengagumi seorang wanita yang dari dulu telah beliau kenal. Namanya Siti Walidah, dan benar saja beliau pun menikah dengannya dan menjalani hidup layaknya pasangan bahagia yang baru saja menikah. Dengan semakin bertambahnya umur Darwis, semakin bertambah pula umur ayahnya yang kini mulai sakit-sakitan. Dengan kerendahan hatinya, ayah Darwis menitipkan jamaah atau masyarakat desa kepadanya. Kemudian, ayahnya meninggal dan beliau diangkat sebagai khatib besar di sebuah masjid besar. Seperti layaknya khatib-khatib besar lainnya, setiap kedatangannya di masjid, beliau selalu disambut oleh jemaah di masjid desa tersebut dengan penuh ketundukan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, itulah nama yang melekat padanya. Dengan berbagai ilmu yang telah dimilikinya, beliau mulai berdakwah meski banyak pertentangan yang beliau hadapi. Pada suatu saat, di Langgar Kidul, beliau memainkan biolanya yang merupakan oleh-oleh dari Mekah. Kemudian, datanglah 4 pemuda yang tertarik mendengar alunan biola yang dimainkan oleh Ahmad Dahlan. Salah satu dari mereka pun bertanya,
agama itu apa? Melalui alunan biolanya yang sangat indah, beliau menjawab pertanyaan dari pemuda itu. Kemudian, Ahmad Dahlan bertanya pada 4 pemuda itu, "Apa yang kalian rasakan?" Pemuda itu menjawab, "Ketenangan dan kedamaian yang saya rasakan, Pak Kiai." Kiai Haji Ahmad Dahlan pun menjawab, "Itulah agama. Agama itu indah, terang, damai, seperti musik ini, mengayomi dan menyelimuti." Pada suatu hari, azan berkumandang. Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti biasanya melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sesampainya di sana, ternyata masjid sangat sepi dan seketika itu beliau melihat kompas dan ternyata arah kiblat yang selama ini dijadikan arah untuk sholat tidak tepat ke arah Ka'bah. Mulai saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai memutar otak untuk mengubah arah kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah. Dengan cerdas, beliau mulai memperhitungkan kemana arah kiblat yang seharusnya dijadikan arah untuk sholat. Dengan berbagai pertentangan, beliau mulai menjelaskan dan merubah arah kiblat yang semula jauh dari arah Ka'bah. Karena usaha keras Kiai Haji Ahmad Dahlan, banyak yang mencoba untuk membuktikan perkataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan berbagai ilmu yang dimiliki. Sampai pada akhirnya, perundingan saat arah kiblat itu dilaksanakan, sesuai dugaan banyak pertentangan yang terjadi saat perundingan itu. Menurut mereka, kiblat itu sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah. Menurutnya, kiblat boleh mengarah kemana saja, asalkan keyakinan kita mengarah pada Allah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu keliru. Lalu dengan perhitungan dan gambar dunia yang telah beliau buat, beliau mulai menjelaskan tentang arah kiblat tersebut. Dan menurut salah satu dari mereka, gambar itu buatan orang kafir dan menurutnya itu salah satu cara kaum kafir untuk menjebak kaum muslimin. Dan secara tidak langsung pula, mereka menganggap bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kafir. Pada suatu malam, murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah arah kiblat masjid tanpa sepengetahuan beliau. Dan keesokan harinya muncul berbagai pertanyaan tentang siapa yang berani mengubah arah kiblat yang selama ini sudah dijadikan arah ketika sholat. Pertentangan demi pertentangan bermunculan dengan begitu panasnya. Tidak hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menghadapi banyak pertentangan, istri beliau pun mendapat banyak pertentangan, salah satunya dari kakak kandungnya sendiri. Tetapi beliau tetap kukuh pada pendiriannya untuk membela suami tercintanya. Dengan meninggalkan berbagai pertentangan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan terus berdakwah untuk menegakkan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada dakwahnya seringkali membahas tentang Quran Surat Al-Ma'un sampai murid-muridnya merasa bosan mendengarkannya. Suatu ketika datanglah surat dari seorang kiai penghulu. Dalam isinya, beliau menghendaki agar Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup masjid yang telah dirubah arah kiblatnya. Di dalam surat itu juga berisi ancaman untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan jika tidak segera membongkar masjidnya, maka masjid itu akan dibongkar paksa oleh pasukan Kiai penghulu itu. Dengan keyakinan yang kuat, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sedikit pun takut akan isi surat yang telah beliau terima. Dan benar saja, para warga berdatangan untuk merobohkan Masjid Kidul yang pada saat itu sedang berlangsung tadarus Al-Quran. Pemberontakan besar terjadi pada saat itu. Kitab-kitab dirampas, masjid dirusak, kendi-kendi dihancurkan, dan mereka merobohkan Masjid Kidul yang dianggap telah melenceng dari ajaran penghulu yang terdahulu. Sampai pada akhirnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya Siti Walidah hendak pergi meninggalkan desa Kauman. Kakaknya yang masih menjumpai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya yang berada di sebuah gerbong kereta api terus membujuk dan menasihati agar mereka tidak pergi meninggalkan desa Kauman. Dan akhirnya mereka tetap bertahan di desa Kauman dan memulai kembali untuk membangun masjid yang telah dirobohkan itu. Sampai pada suatu saat, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat haji lagi dan dibiayai oleh Keraton Jogja.
tanpa membuang banyak kesempatan, beliau terus belajar dan belajar untuk menambah ilmu yang telah beliau peroleh. 5 tahun berjalan, beliau pulang dan bertemu dengan murid-muridnya yang telah berganti nama. Setelah beberapa hari berada di kampung halaman, terdengarlah suatu perkumpulan Budi Utomo yang menarik beliau untuk mencari lebih dalam informasi tentang pergerakan itu. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh muridnya untuk mencari tahu tentang perkumpulan Budi Utomo. Benar saja, kerabat Wahidin yang merupakan ketua perkumpulan Budi Utomo itu menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mengajak bekerja sama. Dari situlah mulai bermunculan pengobatan gratis. Tidak hanya itu, perkumpulan Budi Utomo juga menawarkan kerjasama dalam bidang dan masalah yang lebih luas. Sejak saat itu, kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menemui titik terang. Salah satu hal yang beliau ajarkan bukan siapa kita, tapi bagaimana kita berusaha untuk umat. Dengan penuh semangat, beliau meminta untuk mengajar di sekolah yang mayoritas non-muslim. Dan beliau mulai membuktikan bahwa Islam bukan seperti agama yang terbelakang. Mulailah Islam berjaya dan semakin banyak pula yang belajar tentang Islam lebih dalam lagi. Semua usaha kerja keras Kiai Haji Ahmad Dahlan tak lepas dari dukungan orang-orang di sekitarnya, terutama istrinya Nyai Siti Walidah yang senantiasa mendampingi dakwah beliau. Dari sini kita dapat melihat seakan-akan kita melihat perjuangan Siti Khadijah ketika mendampingi Rasulullah berdakwah. Masya Allah. Pesan akhir dari film ini adalah hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat, hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Allah beserta orang-orang yang peduli, insya Allah akan diridhoi. Amin. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.